Apa yang sebenarnya terjadi di Area 51 dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas tentang Area 51. Sebuah area rahasia yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat yang selalu menuai pertanyaan, sebenarnya ada apa sih di sana? Dan yang paling terkenal dari Area 51 ini adalah teori konspirasi tentang keberadaan UFO dan juga alien. Jadi nih guys, setelah aku membahas bukti-bukti kemunculan alien di video aku sebelumnya, di video kali ini aku akan membahas teori konspirasi Area 51 dan juga penelitian alien. Apakah benar-benar terjadi bisnis mencurigakan? Sebelum kita mulai guys, seperti biasa terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Area 51 adalah sebuah tempat yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat, khususnya US Air Force yang berlokasi di Nevada, Amerika Serikat. Nah, banyak banget nih guys rumor beserta teori konspirasi yang bilang kalau sebenarnya nih Area 51 adalah tempat penelitian fenomena ekstraterestrial yang udah seliweran bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Walaupun cuma terkenal sebagai teori konspirasi aja, banyak juga yang percaya kalau itu sebenarnya adalah fakta yang emang ditutup-tutupin guys sama pemerintah Amerika Serikat. Nah, gimana sih Area 51 ini bisa menjadi Area 51? Begini ceritanya. Pada November 1954, Direktur CIA bernama Allen Dulles menunjuk special agent-nya yang bernama Richard Bissell untuk memimpin sebuah program rahasia yang bernama Aquatone. Nah, program ini dibuat pada saat awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Misi dari program ini adalah untuk merancang sebuah pesawat pengintai yang bisa terbang sangat tinggi di ketinggian lebih dari 70.000 kaki. Biar nggak terdeteksi. Karena pesawat ini nantinya akan mata-matain Uni Soviet guys. Nah, pesawat pengintai dari Project Aquatone ini diberi nama U-2. Udah nih kan, setelah pesawatnya jadi, sebelum dipakai itu pesawat pasti harus diuji coba. Nah, karena project ini adalah project rahasia, top secret, jadi ditesnya juga harus di tempat rahasia biar nggak ada orang-orang yang lihat. Lalu pada April 1955, Bissell dan 3 orang timnya nemuin sebuah dataran luas di selatan Nevada yang bernama Groom Lake. Yang kalau kalian cari sekarang nih, coba aja kalian cari sekarang nih di Google atau di Gmaps, kalian tulis Groom Lake, langsung keluar tulisan Area 51. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu guys kenapa area itu disebut dengan Area 51. Karena Bissell dan teman-temannya ini juga nyebut lokasi tersebut dengan nama Paradise Ranch. Sampai sini kalian pasti bertanya-tanya guys. Kalau emang awalnya dipakai untuk membuat program rahasia, program pesawat, kenapa bisa ujung-ujungnya terkenal dengan teori konspirasi alien? Jadi nih, alasan kenapa Area 51 ini terkenal dengan alien sebenarnya terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ada satu kejadian di Roswell, New Mexico yang dialami oleh seorang koboi bernama Mike Brazel. Mike ini menemukan sebuah serpihan aneh waktu dia lagi ngasih makan domba-dombanya di sebuah ladang. Nah, berita penemuan itu sampailah nih ke kuping anggota Air Force setempat. Dan mereka bilang kalau serpihan itu sebenarnya cuma weather balloon aja yang pecah. FYI nih guys, weather balloon itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk mendeteksi cuaca pada zaman dahulu. Dan bentuknya emang kayak balon. Cuma setelah diperhatikan, serpihan aneh tersebut nggak sama kayak weather balloon. Nah, karena beritanya nih udah keburu viral, orang-orang langsung berasumsi kalau benda itu bukan bikinan manusia, bukan berasal dari bumi gitu. Sampai-sampai guys, berita penemuan ini dimuat di koran yang bilang kalau itu adalah serpihan UFO. Saking viralnya nih, gak cuma masuk berita aja guys, gak cuma masuk koran doang, sampai dibikin plang tuh di New Roswell itu, UFO Crash Site 1947. Lokasi jatuhnya UFO tahun 1947. Walaupun saat itu belum ada yang namanya Area 51, ada rumor nih guys yang bilang kalau serpihan aneh tersebut disimpan di Area 51 dan diteliti di sana. Dari sinilah guys dipercaya kalau Area 51 ini adalah tempat penelitian alien.
Teori konspirasi ini juga bilang kalau sebenarnya nih, markas rahasia ini dibangun di atas lokasi jatuhnya pesawat luar angkasa, dan disinilah pemerintah Amerika meneliti dan menganalisa pesawat tersebut untuk dibuat ulang dan dikembangkan teknologinya biar bisa dibuat lagi guys sama manusia. Jadi nanti pesawat ini nih tulisannya udah bukan made in aliens planet gitu, jadinya made in Earth, made by human. Terus gak cuma itu guys, waktu Area 51 ini baru-baru dibuka, banyak laporan tentang cahaya dari objek tak dikenal yang terbang di atas area tersebut. Sebenarnya adalah pesawat U2 yang lagi dites. Karena pesawat ini bisa terbang dengan altitude lebih dari 70.000 kaki, jadi nih kalau pesawat U2 ini terbang di angkasa, kelihatannya cuma cahaya doang dari bawah. Nah, walaupun US Air Force ini udah memberikan klarifikasi panjang lebar kayak gitu, tetap aja guys, orang-orang yang ngelihat ini nggak ada yang percaya kalau itu sebenarnya pesawat U2. Apalagi cahaya dari objek tak dikenal ini tetap muncul walaupun proyek U2 udah kelar di akhir tahun 1950-an. Dan para saksi mata yakin banget kalau cahaya tersebut adalah UFO. Ada pengakuan dari seorang fisikawan yang bernama Bob Lazar yang menjadi pendukung kuat dari teori konspirasi Area 51 ini. Jadi guys, Bob mengaku pada interviewnya di tahun 1989 kalau dia benar-benar bekerja di Area 51, tepatnya di S4 Facility. S4 ini adalah sebuah tempat di mana spacecraft dan juga alien dianalisa dan diteliti. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there, we reverse engineered alien spacecraft. Bob Lazar bilang sebenarnya ada 9 piring terbang yang berasal dari zona ekstraterestrial. Dan benda-benda itu lagi diuji terbang dan juga dianalisa. Dia juga menambahkan kalau benda-benda tersebut nggak dibuat sama pemerintah Amerika Serikat. Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs, that are out there of extraterrestrial origin, and they're being test flown. But I mean, couldn't our government have made them as opposed to getting them from some alien beings? Totally impossible. The propulsion system is a gravity propulsion system. The power source is an antimatter reactor. This technology does not exist at all. Nggak cuma itu aja guys, dia juga ngeliat sketsa dari spacecraft yang disebut sebagai sport model. Dan selain dia melihat pesawat luar angkasanya, dia juga ngelihat kru pesawatnya guys, alias alien. At a quick glance, there were 2 guys in white lab coats facing me towards the door, and they were looking down and talking to something small with long arms. Now I was just surprised as I walked by and I only caught a glance, but I don't know what on earth that was. Nah, di tahun 2018 kemarin, Bob Lazar ini kembali diinterview untuk sebuah film dokumenter yang berjudul Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers. Di dalam interviewnya ini, dia menekankan lagi kalau di tahun 1980-an, pemerintah Amerika Serikat menemukan beberapa piring terbang yang diumpetin di Nevada Desert alias Area 51, dan piring terbang itu dianalisa di sana. Dia juga bilang itu adalah faktanya. That in the late 1980s, the US government had recovered alien spacecraft, several of them, and the technology in the Nevada desert that they were keeping quiet and analyzing. That's a fact. Selain itu, dia juga bilang waktu dia kerja di tahun 1980-an, di S4 Facility ini ada sebuah teknologi yang dibawa sama spacecraft-nya si alien ini, yaitu sejenis handprint yang dipakai untuk akses masuk ke S4 Facility. Nah, di interview itu, Bob juga nunjukin sebuah device yang bernama Identimat, dan device itu dipakai di program F-117, yaitu sebuah program pesawat di tahun 1980-an yang juga dibuat di Area 51. Nah, kata Bob Lazar, baru sekarang inilah manusia bisa membuat yang namanya handprint, sebuah teknologi yang udah dimilikin sama alien 20 tahun yang lalu. This was the scanner used to get in to S4. And I tried to explain this to people so many times, that there was pins in, you stuck your hand, a light above, and it supposedly measured the length of the bones in your hand that, you know, is unique in each individual. It's exactly how it was.
Teori konspirasi tentang Area 51 ini juga bilang kalau orang-orang yang kerja di area tersebut selalu bepergian pakai pesawat. Jadi ada yang namanya pesawat antar jemput khusus untuk para pekerja Area 51. Mewah kan guys? Jadi tiap pagi nih dipercaya cahaya yang muncul di langit Las Vegas adalah cahaya dari pesawat antar jemput Area 51 yang berangkat dari McLaren Airport. Selain pesawat yang dipercaya adalah pesawat antar jemput pekerja Area 51, gak boleh lagi guys ada orang, mobil, ataupun motor yang masuk ke Area 51 sembarangan. Area 51 juga punya pengamanan yang sangat ketat, dikelilingi pagar berduri, dan ada pelang warning di mana-mana. Walaupun gak kelihatan ada personel militer yang jaga di sana, kamera pengawasnya guys ada di setiap sudut Area 51 ini. Terus kalau kalian coba-coba nerobos gerbang, ataupun iseng-iseng doang kayak ngelangkahin satu kaki gitu ke gerbangnya Area 51, kalian bakal langsung ditangkap dan juga ditahan guys. Nah, di tahun 2013, setelah bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun, banyak banget pertanyaan tentang Area 51 ini. Akhirnya nih guys, CIA mengkonfirmasi keberadaan Area 51 sebagai markas militer rahasia terbesar. Dalam konfirmasinya ini, mereka juga memberitahu exact location dan mempublikasikan peta dari Area 51. Tapi tetap aja guys, peta yang dikasih ini cuman cover-covernya doang. Detailnya nggak ditulis gitu. Tetap aja ada yang diumpetin. CIA juga bilang kalau sebenarnya Project U2 ini punya misi lain, yaitu menangkap kemunculan UFO di sekitar Area 51. Apalagi nih, laporan tentang kemunculan UFO meningkat di waktu yang sama saat Project U2 ini berjalan. Kayak yang tadi aku udah bilang, banyak banget laporan ada yang ngelihat cahaya objek tak dikenal. Yang menurut CIA itu adalah efek yang tidak terduga. Menurut rekaman satelit sekarang-sekarang ini, terlihat kalau Area 51 terus berekspansi. Wilayah itu semakin luas dan memperlihatkan gambar konstruksi baru yang selalu terjadi di sana. Nah, dari rekaman satelit ini juga kelihatan kalau di sana tuh bukan markas militer biasa gitu. Karena kelihatan dari bangunan-bangunannya yang berbeda-beda. Jadi kayak sebenarnya proyek militer di sana tuh lebih dari satu gitu. Ya pokoknya emang bikin bertanya-tanya banget guys Area 51 ini. Apa sih sebenarnya yang ada di sana? Dan apa sih sebenarnya yang ditutup-tutupin? Karena tetap nggak ada kejelasan dari US Air Force, apalagi dari pemerintah Amerika Serikat, teori konspirasi tentang Area 51 dan alien ini tetap akan berlanjut. Di tahun 1996, ada satu wilayah dekat Area 51 yang mengganti nama highway-nya menjadi Extraterrestrial Highway. Karena wilayah ini jadi terkenal banget dan sering didatengin sama turis-turis yang penasaran sama alien, dibuatlah nih guys bisnis pariwisata di daerah tersebut menggunakan karakter alien hijau. Nah, di tempat ini semuanya bertemakan alien guys. Ada restoran alien, hotel yang bertemakan alien, sampai bar, dan banyak juga rumah-rumah yang menjual souvenir-souvenir alien. Jadi kayak barang-barang yang bentuknya alien tuh kalian bisa beli tuh kayak gelas, tas, topi, ya pokoknya macam-macam lah guys. Siapa tahu itu souvenirnya beneran dibawa dari planet lain gitu, planet Mars, Jupiter, Saturnus gitu. Sengaja dijual biar mereka juga dapet cuan. Nah, itulah tadi guys teori konspirasi tentang Area 51 dan juga keberadaan alien. Gimana? Kalian percaya nggak guys kalau alien bener-bener diumpetin di Area 51 kayak yang dibilang sama Bob Lazar? Nah, kalau kalian mau nonton film dokumenternya Bob Lazar ini bisa kalian tonton di Netflix guys. Judulnya adalah Bob Lazar, Area 51 dan Flying Saucers. Dan mungkin aja nih film dokumenter tersebut bisa membuat pikiran kalian terbuka dengan alien. Aku juga lumayan jadi agak percaya gitu dengan keberadaan alien di Area 51. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget guys langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye.